Halo guys, jadi kenalin aku Kailani Syifat Azriel dengan NIM J0401251158 dan di sini aku ada yang nemenin. Halo. Hai. Ada yang tahu gak dia ini siapa? Enggak. Jadi fun fact-nya dia adalah tanteku guys. Expect gak? Dia adalah tanteku. Kita. Coba dong perkenalin. Ih, kamu mudah banget ya. Deh. Halo semuanya, aku Mahda Rinta Dela ya. Jadi umur aku, kita beda berapa tahun sih? Kita beda 2,5 tahun ya, by the way. 2 ya guys. 2,5 tahun. Iya. Terus umur aku 21, jadi aku adalah tante dia. Iya, jadi Bedanya dikit banget kan? Emang. iya, jadi dia adalah adiknya ayahku guys. Tuh. Dia usianya 21 dan aku sekarang 19. Jadi kita cuma beda 2 tahun. Aku ngomongnya gue lu sama tante padahal kita kayak cuma beda 2 tahun. Emang gak sopan. Tuh. Nah, jadi kita di sini bakal ngobrol tentang hubungan antar persona antara kita. Gak boleh. Jadi Kadang orang tuh suka nanya gak sih kok bisa keponakan sama tante akrab banget. Dan jawaban pertama aku tuh pasti kayak kita cuma beda 2 tahun. Tapi aku mau nanya dari Anda sendiri. menurut kamu gimana? Iya kan? Ya selalu ngomong gua. Gua biasa banget. Menurut Ate, kenapa sih kita walaupun kita keponakan sama tante tapi kita tuh akrab gitu? wow. Jawabannya selain usianya deket ya? Iya. Gak mau yang itu basic. salah satunya kenapa kita bisa deket tuh karena usia kita tuh nggak jauh, terus kita masih satu generasi juga. Yes, we are Gen Z. Iya, Gen Z. Jadi kayak apa ya, satu pemikiran, satu visi misi juga, terus kayak kita tuh punya ambisi yang lumayan sama ya. Jadi kita berdua tuh tipikal orang yang kalau misalkan pengen apa-apa tuh harus gitu. Terus juga kenapa kita bisa deket ya? Kenapa ya? Karena ya itu dari kecil tuh udah bareng-bareng. Terus sering kalau apa-apa acara keluarga tuh aku sama dia terus gitu. Iya. Karena mungkin yang usianya sama kali ya, bisa diajak ngobrol kayak gitu. Tapi waktu kecil kita emang nggak sakrab itu kok. Kok gitu? Kita suka berantem waktu kecil Iya. tapi seiring berjalannya waktu kayak semakin bonding. Terus ya udah kayak ngalir aja, go with the flow aja. Iya, karena keluarga kita kalau setiap ada acara keluarga ya itu tadi ujung-ujungnya aku sama dia. Karena yang lain mereka beda usia. Terus kayak kakak-kakakku tuh kan udah pada nikah semua. Jadi mereka punya ya sama keluarganya masing-masing, sama Iya. pasangannya masing-masing. Terus kayak dia sama adik-adiknya kan juga lumayan jauh ya, Lu ya. Nah, Ma. benar-benar. Terus kayak cewek juga kan kita satu gender, jadi lebih gampang akrab aja gitu. Iya. Terus selain itu juga mungkin yang bisa di-highlight kita punya banyak kesamaan kali ya dalam hobi gitu, hal-hal yang disuka. Kita sama-sama suka baca dan nulis. Enggak sih. Oke, lanjut ya. Menurut Ate nih, apa sih sikap aku yang bikin kita tuh akrab gitu? Ada gak sih kayak walaupun ya kita di samping dari kecil suka bareng, pasti kalau emang gak sama atau gak cocok, walaupun saudara ya gak akrab aja gitu kan? Berarti ada sikap aku yang oh ya udah cocok gitu. Tolong Mungkin dijelaskan jawaban tanpa gengsi-gengsi. Iya, jawabannya pasti bakal bikin dia seneng ya, disclaimer. Tapi ya apa tadi pertanyaannya sikap yang bikin kenapa jadi akrab ya? Dia ini kan notabene sebagai anak pertama ya, Iya. dan aku nih sebagai anak terakhir. Kita emang jomplang ya di situ. Dan dia tuh lumayan dewasa gitu. Kadang aku tuh ngerasa kayak gila dia dewasa, sedangkan aku yang kayak gini gitu kan. Kadang tuh aku ngerasa dia yang adenya. Iya. Karena dia Bukan kadang tau, sering. dia iseng banget. Iya, Ya aku tuh Allah. iseng banget sumpah. Sama dia tuh pokoknya dia Aku jadi, dibully terus. sasaran empuk buat jahilin aja gitu. Makanya aku ke semua ponakan-ponakanku tuh jahil gitu kan. Terus dia tuh dewasa. Terus kalau misalkan curhat, dia tuh bisa jadi orang yang bener-bener
gila langsung berubah gitu loh sikapnya. Kan biasanya kita bercanda terus, tapi kalau misalkan diajak curhat tuh dia bisa nyampein sesuai perspektif dia. Orang-orang tuh nggak nyangka kalau misalkan umur dia tuh masih segini gitu. Mungkin karena notabene juga dia anak pertama, terus juga dia punya adik yang kayak ya udah secara naluri aja dia tuh harus bersikap kayak gitu kali ya. Terus juga apa ya yang bikin, karena dia orangnya suka ketawa dan aku suka bercanda kan. Iya bener banget, itu bener banget. Aku tuh setiap kali tuh apapun aku bercandain dan dia ketawa terus. Iya, jadi Kayak match aja gitu. match banget. Kalau dari aku, kenapa kita bisa cocok dari sikap dia itu salah satu yang paling faktor besarnya adalah yang tadi dijelasin. Dia suka ngelucu, aku suka ketawa. Jadi kayak aku tuh orang yang nggak bisa ngelawak, kurang bisa ngelawak. Bener-bener garing kalau ngelawak. Ketemu sama dia yang apa-apa bener-bener ngelawak terus, dan aku selalu ketawa apapun hal receh itu. Jadi kayak kita merasa saling dihargai aja. Iya bener, kadang ngerasa kayak lawakannya biasa aja tapi Iya, dia tapi aku ketawa banget gitu. Jadi ya, padahal dia juga nggak lucu sebenarnya. enak aja. Nggak lucu tapi ketawa terus. Kan gue karena suka ketawa. Gengsi guys. Ya gitu. Jadi kita kayak apa ya? Kita beda sikap, tapi entah kenapa jadi kayak cocok aja gitu. Iya karena mungkin menurutku ya kalau misalkan sikapnya sama tuh jadi kayak saling tabrakan gitu loh. Jadi misalnya ada sifat dia yang kayak gini, pasti partnernya tuh punya sikap yang terbalik supaya kayak saling mengisi gitu. Asik. Wow, sudah berapa menit? Wow, 8 menit. Oke, lanjut. Kita kan dari kecil ya sudah sering bareng, bener-bener. Kita tuh dari nggak tau lah, dari masih kecil banget. Masih kecil. Dari masih kecil banget berantem berteman. Nah, pernah gak sih kita ada konflik menurut kamu? Waktu kecil waktu kecil jelas kita Jelas. berantem terus. karena dia kan waktu kecil emang belum dewasa dan emang Kamu juga belum Iya. dewasa. Berarti posisinya aku kan anak bungsu, jadi kayak ya udah berantem aja Iya. gitu, kayak lucu-lucuan aja, kayak bocah aja gitu. Terus pas yang beberapa waktu belakangan ini mungkin gara-gara ini kali ya, Sour Sally tau kan? Iya bener, kita pernah berantem karena hal sepele Sepele. es krim. Itu sepele tapi kayak itu Iya. serius sih jatuhnya. Itu ada backstory-nya. Jadi ceritain ya. Ya, ceritain. Jadi waktu itu kan dia keterima UTBK. UTBK kan ya? Iya bener. Terus aku tuh emang pengen ngebeliin dia hadiah gitu sebagai reward, karena aku tahu perjuangan dia gimana sih. Waktu pas kita kumpul keluarga aja dia pengen buru-buru pulang karena pengen belajar. Terus dia keterima UTBK, aku tuh berencana untuk beliin dia Sour Sally kan, tapi dia tuh gak pernah ngejawab. Aku ngejawab tau, ngejawab. Ayo. Ngejawab, tapi tuh kayak males-malesan gitu gak sih, kayak bete sendiri jadinya. Gitu kayak ini orang mau gak sih gitu kan. Berkali-kali diajakin terus kayak chatnya tuh didiemin tau gak, langsung switch ke topik lain. Iya. Tuh tapi itu sepele sih. Iya. Ada POV-nya juga loh dari aku. Iya apa Ya jadi waktu itu tuh aku cukup ngerasa apa ya, burn out mungkin. Karena apa ya, belajar UTBK tuh aku bener-bener 8 bulan nonstop barengan uplak, ujian sekolah dan lain-lain. Pokoknya itu apa ya, 8 bulan itu cukup nge-push diri aku. Terus dari situ nggak cuma nolak ajakan kamu aja, sebenarnya kayak teman-temanku pun yang ngajak main, aku kayak aduh aku lagi nggak ada energi gitu. Jadi sebenarnya waktu itu tuh masa-masa butuh recharge aja sih. Jadi kayak kalau dia ngajak aku kayak ngeles terus kayak ngalihin topik. Dan bukannya ngejelasin aku lagi capek, itu salahnya aku mungkin ya. Bukannya ngejelasin aku lagi capek, aku justru kayak ngalihin topik, nganggap sepele padahal niat dia baik banget gitu kan. Ya itulah konfliknya. kalau Sepele ditanya- tapi kalau diurain atau ditelaah apa ya, harus sama-sama komunikasi sih gitu. Hal sesepele apapun alasannya harus dikasih tahu supaya nggak nyebabin asumsi di dia juga kan. Kalau ditanya
penjelasannya gimana ya, nggak ada kayak Udah gitu doang. biasa aja gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak ya udah ngalir aja. Itu Tapi kalau misalkan saran untuk orang-orang yang di luar sana, siapa aku gitu kan kasih saran nggak ngerasa ini, belum ngerasa pantas gitu, cuma ya gimana ya, karena kan keluarga itu orang yang bener-bener kita tuh pulang ke keluarga loh gitu. Even though kayak misalnya gak terlalu dekat atau apa, cuma kan pasti kita butuhnya nanti lama-lama juga ke keluarga. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan punya hubungan sama saudara atau sama ponakan sendiri ya dijaga gitu, dijaga hubungannya dengan baik, terus kayak bonding segala macem, soalnya itu memudahkan juga gitu. Memudahkan juga, cuma ya nggak tahu backstory orang kan beda-beda ya. Jadi ya sarannya sih yang bisa dikasih itu mungkin ya, gimana caranya bisa ngerangkul saudaranya, karena bisa aku pun- terbuka gitu. iya, nah, at the end of the day pasti kan butuhnya sama keluarga Bener. gitu, karena teman kita pun pasti punya kehidupan masing-masing nantinya, pasti dia punya punya masalahnya sendiri dan segala macam. Pasti kan kita nggak bisa terus-terusan sama teman kita gitu. Mungkin segitu aja video dari kita. Semoga hubungan kita bisa menginspirasi. Gak pantas ya. Apa ya? Tadi dulu ganti-ganti. Bisa sih menginspirasi, siapa tahu. Iya. Apa yang ya? punya backstory sama ke kita gitu. Semoga hubungan Bingung gue conclusionnya Nggak apa, tahu, penutupnya udah apa. kali. Ya pokoknya itu tadi cerita tentang kita berdua. Terus mungkin sekian dari kita. Semoga ada yang bisa dipetik dari obrolan kita tadi. Dan semoga kita semua selalu ada di hubungan yang baik. Entah itu sama keluarga, sama teman, sama pasangan mungkin. Dan ya itulah, sebenarnya apa yang kita bilang tadi bisa diterapin ke yang lain juga gitu kan, gak cuma keluarga. Oke.